Selamat sore Ibu Omi, apa kabarnya? Selamat sore juga Ibu. Kabar baik Ibu, sehat-sehat Ibu. Ya syukurlah kabarnya baik. Terima kasih atas waktunya untuk melakukan coaching. Kira-kira Ya Ibu. apa yang mau Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Ya, yang ingin saya dapatkan Ibu, eh, saya berharap saya mendapatkan solusi dari persoalan yang saya alami Ibu. Oh begitu. Begini, iya Ibu. Begini Oh persoalannya. begitu. Iya Ibu. Persoalannya di kelas Ibu dalam saya melakukan proses pembelajaran. eh, Anak-anak itu tidak antusias dalam mengikuti proses pembelajaran. Padahal saya sudah berusaha semaksimal mungkin melaksanakan proses pembelajaran itu dengan baik. Nah, tetapi kenyataannya anak-anak itu dalam pelaksanaan pembelajaran mereka ribut. Nah, ketika mereka gaduh begitu dalam kelas, saya menegur. Nah, ketika saya menegur, saat saya menegur mereka diam. Nah, ketika selesai menegur begitu, mereka diam sebentar saja. Sudah itu, ketika pembelajaran berlanjut, mereka ulang lagi. Nah, akibat dari mereka tidak antusias, tidak fokus, sehingga berdampak kepada 80% nilai mereka itu rendah, Ibu. Artinya nilai mereka itu yang saya dapatkan itu dari hasil saya tes mereka, mereka mendapatkan nilai di bawah KKM. Begitu Ibu, itu persoalan yang saya ingin bincang-bincangkan kepada Ibu dan berharap saya mendapatkan jalan keluar atau solusi. Bagaimana cara untuk bisa anak-anak ini termotivasi, memiliki minat belajar yang tinggi, sehingga mereka mendapatkan nilai yang baik, minimal di atas KKM. Begitu Ibu tujuan saya datang bercakap-cakap dengan Ibu. Iya. Jadi Ibu berkeinginan agar anak-anak di dalam kelas mendapatkan nilai di atas KKM. Iya Ibu. Dan mengapa hal itu bisa terjadi Ibu? Iya begini Ibu, saya merasa bahwa dalam proses pembelajaran itu berjalan, anak-anak ini malas belajar Ibu. Malas belajar diakibatkan dan juga mereka tidak fokus dalam ini kelas. Tidak fokusnya karena mereka suka bermain dalam kelas. Seperti itu mungkin karena anak-anak masih SMP kelas 7 ya Ibu, masih terbawah. Dari SD mereka belum masih kekanak-kanakan sehingga mereka masih terbawa suasana bermain-bermain mungkin di SD. Sehingga mereka nih hasil belajar mereka itu rendah Ibu. Kira-kira selama ini metode atau media apa yang Ibu gunakan sehingga anak-anak tidak terlalu fokus, mereka juga kurang bersemangat untuk mengikuti pembelajaran yang Ibu lakukan? Oh ya Ibu, yang saya pakai selama ini saya pakai modul yang kami dapatkan dari komunitas kabupaten Ibu. Selain itu juga ada buku paket dari sekolah yang kami pergunakan dibagikan kepada anak-anak. Terus yang berikut saya menuliskan juga materi di papan tulis.
Nah, setelah itu metode yang saya pergunakan itu Ibu metode diskusi kelompok. Karena saya mata pelajaran IPA Ibu, jadi saya menggunakan metode diskusi kelompok Ibu. Saya memberikan mereka LKPD, mereka menjawab, berdiskusi tentang LKPD, pertanyaan-pertanyaan di LKPD, sudah itu mereka presentasikan di depan kelas, di depan si teman-teman kelompok lain. Dan mereka mendapatkan umpan balik dari kelompok lain dan memberikan kesimpulan. Nah, seperti itu saja proses pembelajaran yang saya lakukan, media dan metode yang saya lakukan selama ini. Iya. Berdasarkan pengalaman selama ini yang Ibu lakukan, apakah pembelajarannya sudah menarik menurut Ibu atau bagaimana? Ya, kalau menurut saya sih sudah semaksimal mungkin, tetapi ketika melihat dari hasil belajar anak memperoleh nilai rendah, kemungkinan metode dan media pembelajaran yang saya pakai itu mungkin kurang menarik, membosankan bagi anak-anak. Sehingga perlu saya merubah metode pembelajaran itu. Mungkin itu adalah ide yang bagus. Jadi kira-kira seperti apa metode yang Ibu mau lakukan? Apa-apa yang menjadi ide terbaru atau ide yang lebih bagus lagi sehingga menarik minat murid? Oh, begini Ibu. Metode lain yang saya ingin lakukan yaitu kebetulan ada proyektor di kelas Ibu. Bagus itu. Ya Ibu, saya bisa pergunakan ini video pembelajaran. Memang selama ini sudah ada video pembelajaran, hanya saya belum lakukan itu video pembelajaran di kelas Ibu. Jadi dengan adanya persoalan ini saya harus menggunakan sudah media-media tersebut, yaitu dengan menggunakan proyektor, paparkan video pembelajaran, PPT Ibu, dengan diselingi dengan penggunaan gadget buat anak-anak Ibu. Biar mereka mendapatkan informasi tambahan dari gadget internet itu Ibu. Ide yang sangat bagus dan itu sangat luar biasa Ibu. Mungkin ada ide lain lagi sehingga ya itu Bu, ya kalau saya kan di bidang IPA, mata pelajaran IPA, jadi saya menggunakan metode pembelajaran bervariasi tergantung materi Ibu. Materinya misalnya mempraktekkan tentang perubahan wujud zat. Ya, saya bisa bawa anak-anak ke laboratorium untuk eksperimen. Untuk mereka menentukan perubahan wujud zat dari zat cair, zat padat, dan zat gas, Ibu. Dan ada materi-materi lain lagi. Terus ada juga pembelajaran di luar kelas, Ibu. Karena saya kelas 7 ada materi klasifikasi makhluk hidup. Saya bisa menyuruh anak-anak mengidentifikasi makhluk hidup di sekeliling sekolah. Saya bawa anak-anak melakukan proses pembelajaran di luar kelas itu. Mungkin dengan begitu. Merupakan ide kreatif. Iya Ibu ya. Kira-kira rencananya kapan Ibu mau melakukan hal-hal yang kreatif? Ya, rencananya di pertemuan minggu depan Ibu, saya lakukan sudah metode pembelajaran yang bervariasi dengan menggunakan, saya juga bisa menggunakan media atau model pembelajaran berbasis gadget, menggunakan gadget yaitu berbasis game Ibu, biar anak-anak lebih antusias, lebih menarik, lebih bersemangat dalam proses pembelajaran, menerima proses pembelajaran. Iya, sangat bagus Ibu.
Semoga Ibu bisa merencanakan dan dilakukan sehingga pembelajaran di dalam kelas lebih menarik lagi, anak-anak tidak ribut, mereka menjadi aktif baik saat Ibu berada di lab atau di luar kelas, sehingga berpengaruh terhadap nilai-nilai mereka. Saya berharap Iya, Ibu. Ibu bisa melakukan dalam waktu yang Ibu sudah bicarakan tadi. Terus apa komitmen yang Ibu akan lakukan? Ya, komitmen yang saya akan lakukan mulai besok saya akan membuat sudah ini video pembelajaran, PPT itu bahan ajar, materi ajar, terus saya merancang ini apa permainan game, terus saya melakukan ini merancang proses pembelajaran dengan melakukan sebelumnya itu untuk mereka lebih konsentrasi saya pakai teknik top dulu Ibu sebelum mulai pembelajaran. Anak-anak itu lebih terfokus menerima proses pembelajaran, menerima materi dengan baik. Jadi selain rencana yang di atas ada juga teknik stop Top, iya. dan iya bagus, dan ice breaking sehingga mereka bersemangat dan fokus mereka tetap terjaga. Itu ide yang luar biasa. Kira-kira kesimpulan dari semua yang kita perbincangkan bagaimana? Ya, kesimpulannya dengan menggunakan metode pembelajaran bervariasi, dengan menggunakan ice breaking atau teknik stop, mungkin bisa anak-anak antusias atau anak-anak termotivasi untuk belajar sehingga anak-anak bisa mendapatkan nilai yang baik atau minimal nilai di atas KKM sesuai yang diharapkan. Mungkin demikian itu kesimpulan dari perbincangan kita pada Sangat luar biasa Ibu. ini. Iya, Ibu. Saya sangat mendukung. Semoga apa yang Ibu lakukan, Ibu bisa menceritakan kembali di waktu yang akan datang setelah sudah dipraktekkan. Kira-kira perasaan Ibu bagaimana sampai saat ini?